Soal selanjutnya berhubungan dengan memahami informasi spesifik ya, atau informasi yang tertera secara tertentu di dalam teks. Baik, eh, sebelum kita ke pertanyaannya, kita akan lihat dulu overview untuk teksnya. Baik, diupayakan untuk bisa membaca secara sepintas atau sekilas atau skimming ya, minimal untuk mengetahui topiknya tentang apa dan gambaran umum informasi-informasi yang tertera di dalam teksnya. Sehingga ketika kita menemukan soal semacam ini, ya, kita dapat dengan tepat menemukan lokasi di mana informasi tersebut tertera di dalam teks. Gitu. Oke, teksnya berbicara tentang manajemen limbah ya. Oke, waste management ya. Kemudian secara lebih spesifik lagi ada info-info terkait bagaimana memilih lokasi waste management dan juga potensi berbahayanya apabila waste management is managed improperly. Improperly artinya tidak tepat gitu ya. Kemudian ada beberapa tambahan informasi sebagai pendukung. Contohnya di paragraf kedua ini terkait fakta bahwa di Jepang kurang lebih banyak sekali orang yang meninggal gara-gara mengkonsumsi ikan yang sudah tercemar merkuri ya. Nah, merkuri itu dihasilkan dari pembuangan limbah gitu ya. Kemudian paragraf berikutnya berbicara tentang waste management that is detrimental. Detrimental artinya tidak mencukupi ya, not sufficient atau yang bersifat uh, memperburuk keadaan gitu ya. Dan dampaknya terhadap environment and the people. Berikutnya terkait solid waste disposal ya, yang akhirnya dapat menyebabkan bencana yang mirip bencana alam ya, flood. Oke, dan nantinya akan berdampak terhadap fasilitas-fasilitas masyarakat ya. Dan yang terakhir adalah ya ini diakhiri dengan is kind of recommendation ya, recommendation how to solve the problem. Oke, nah itu dia. Dimana ini melibatkan bagaimana pemerintah bertanggung jawab dan bukan hanya pemerintah, tapi juga community atau masyarakat juga harus bertanggung jawab. Oke, kita tidak akan menjelaskan secara detail teksnya ya, tapi itu tadi gambaran umumnya. Kita akan langsung ke pertanyaannya. The proper waste management is needed for factories that produce battery and accumulator oils. Baik. Manajemen limbah yang tepat itu dibutuhkan untuk pabrik-pabrik yang memproduksi baterai ya. Baterai mungkin ya, baterai dan accumulator. Accumulator ini adalah sumber energi juga. Kita bilangnya kalau dalam bahasa Indonesia itu apa? Aki ya. Gitu. Ada baterai, ada accumulator, kemudian factory, ya, kemudian waste management. Oke. Atributif untuk waste management yaitu proper itu mungkin bisa jadi ada di dalam teks ataupun tidak ada. Ya, setidaknya kita melihat ada beberapa elemen di dalam soal ini, ya, waste management, factories, ya, battery, accumulator, kita nomorin ya. Satu, kemudian dua, tiga dan empat. Oke. Ya, keempat-empatnya harus kita temukan di dalam teks ada di mana dan kemungkinan di situ kita bisa menemukan jawabannya. Oke. Oh ya, untuk all else ini artinya akibat. Ya, akibat apabila tidak dilakukan proper waste management. Baik. Kita kembali ke teksnya. Ternyata tadi ya ada di battery accumulator. Oke, kita menemukannya di paragraf kedua. Coba bisa diamati ya, ada battery, ada accumulator. Oke. Ya, factory juga ada. Kemudian waste management, ya mungkin tidak ada ya, tidak ada kata waste management, tapi kita lagi ngomongin tentang mercury ya, yang
dibuang ke laut. Mungkin bukan hanya mercury, bahan-bahan yang lain yang juga berbahaya juga bisa dibuang ke laut ya oleh pabrik-pabrik. Tapi ini lebih khusus pabrik yang menghasilkan atau membuat baterai dan juga akumulator. Kalau tidak dilakukan proper management, maka apa yang terjadi? Nah, ini akan memudahkan kita di kalimat selanjutnya. Seepage atau rembesan liquid waste ya atau limbah cair that goes into the river will pollute water or drainage ya akan mencemari air atau saluran air ya. Apakah cukup? Oh, kita tambahkan lagi a variety of organism including fish can die ya so that some species will disappear. Okay. And this causes a changing of biological water ecosystem. Okay. Kemudian the composition of garbage dumped into the water will produce an organic acid and gas liquid organic such as methane. Yeah, and the smell is bad. Yeah, and it can explode. It can explode too. Ya, dan itu. Nah, jawaban dari soal itu kemungkinan berhubungan dengan yang kita underline ini, ya. Oke, itu untuk tipe pertanyaan yang understanding specific information. Artinya kita pastikan dulu memahami dulu soalnya, kemudian elemen-elemen yang ada di soal itu kita temukan di dalam teks. Nah, jawabannya kemungkinan ada di situ. Oke, kita langsung baca. Most of marine animals will cease to exist. Cease ini artinya stop, ya, artinya berhenti. Oke, kita highlight, ya, cease. Oh, maaf, bukan highlight, tapi underline, ya. Ini kosakata yang harus kita ingat. Berhenti ya. Oke. Betul tidak? Most of marine animals will cease to exist. Tapi perasaan barusan tidak hanya marine deh ya. Oh iya, ini kita bisa kritisi ya. Pertama yang harus kita kritisi adalah kata most, artinya kebanyakan. Ya, kemudian marine itu laut. Kebanyakan hewan laut akan mati ya, kayak gitu. Kita lihat goes into the river. Nah, kalau di versi yang ada di dalam teks itu mengalirnya ke sungai, river, ya. Pollute water under all drainage dan fish. Dan ini tidak dikatakan secara khusus fishnya adalah ikan laut ya atau marine fish. Jadi itu tadi ya, kita tidak bisa memilih yang A karena tidak sesuai dengan teks. Gitu. B, the biological water ecosystem will change. Ya, ekosistem air biologis itu akan berubah. Kita lihat apa yang berhubungan dengan ekosistem. Ya, ini dia. The changing of biological water ecosystem. Wah, ini pas ya. Oke. Pas dengan yang biological water ecosystem will change. Kita lihat yang C dulu ya. The less fish make the predators get no food. The less fish make the predators get no food. Kurangnya ikan membuat predator atau pemangsa ikan tidak mendapatkan makanan. Oh yeah, a variety of organisms including fish can die so that some species will disappear. Nah, kalau di versi aslinya itu dikatakan some species ya, bukan predator. Gitu. Tapi ini bisa nggak merupakan predator juga? Ya, who knows? Ya bisa jadi iya, gitu ya. Oke, the less fish make the predators get no food. Tapi betul nggak less fish? The fish can die. Tidak dikatakan tentang pengurangan jumlah, ya. Tidak dikatakan tentang pengurangan jumlah, jadi kita katakan the less fish ini tidak ada di dalam teks. Ya. Kemudian kata predators juga tidak secara eksplisit ada di dalam teks. Selanjutnya, the polluted river is the cause of disease. Ini berhubungan dengan disease. Kita lihat ada nggak yang berhubungan dengan penyakit? Methane. Oh, ternyata tidak ada ya. Yap. Oke, positif tidak ada. Tidak ada yang berhubungan dengan disease. Ya. Jadi ini kita akan coret juga. The dangerous explosive will be formed. Ya, explosive will be formed. Ya, bahan ledak yang berbahaya akan terbentuk. Oke. Cuman ternyata di sini yang dapat meledak adalah gas methane. Ya. In high concentration itu dapat meledak. Oke, yang kurangnya adalah
high concentration, sorry. Concentration. Nah, itu yang tidak dijelaskan di dalam opsi yang E ini. Dangerous explosive will be formed. Yes, of course, ya. Ya, step by step juga bisa lah, gitu ya. Oke lah, ini kita hapus. The dangerous explosive will be formed. Akan terbentuk eksplosif. Ya, yang kita menjadi salah mengartikan adalah ketika kita mengatakan eksplosif, ya. Eksplosif ini adalah bahan peledak. Sementara di dalam teks yang dijelaskan itu adalah methane. Mungkin yang dimaksud adalah explosive methane, gitu ya. Nah, ini akan pas banget dengan informasi di dalam teks, gitu. Oke, kita cek lagi, cross check sekali lagi, ya. Akibat ketika uh, waste management is not conducted properly, itu a variety of organism including fish can die. Okay, change of biological water ecosystem. Ya, betul. Jawabannya yang B, ya. Oke.